Berapa harga breast reduction? Halo, saya Dr. Fania. Nah, beberapa waktu lalu ternyata banyak banget DM yang masuk ke Instagram Plasetik maupun Instagram saya menanyakan tentang breast reduction. Nah, hari ini karena banyak sekali nih pertanyaannya, kita coba bahas satu persatu ya pertanyaannya. Oke, kita baca ini. Yang pertama, halo dok, breast reduction itu boleh dilakukan minimal usia berapa aja dok? Sebenarnya sih usia minimal itu kalau saya rekomendasinya di atas usia 18 tahun ya, atau 17 tahun deh. Itu sebenarnya lebih ke masa pertumbuhan sudah selesai, sehingga ukuran breastnya itu juga sudah ya memang segitu gitu. Terus berikutnya, dok, apakah prosedur ini berisiko untuk yang usia di atas 50 tahun? Nah, di atas 50 tahun itu sebenarnya risikonya lebih ke risiko secara umum untuk melakukan tindakan operasi. Pasti semakin bertambahnya usia, screening kita juga makin ketat. Jadi ada pemeriksaan jantung juga, nanti ada dirujuk dulu ke dokter spesialis penyakit dalam pastinya, dokter jantung dan lain-lain, juga ditanya nanti historinya ada sakit apa. Kemudian makin bertambahnya usia juga pembuluh darahnya pasti sudah berbeda, pasti resikonya juga makin berat, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Terus apakah breast reduction juga bisa sekaligus untuk mengencangkan? Mungkin maksudnya menaikkan payudara ya. Sebenarnya jawabannya iya, karena biasanya pasien yang memerlukan breast reduction artinya kan payudaranya itu besar. Nah, biasanya kalau payudaranya besar karena masanya itu banyak, dia biasanya turun juga atau petosis. Nah, itu bisa sekaligus dinaikkan. Jadi selain dikurangi volumenya, payudaranya juga posisi putingnya dikembalikan ke posisi normal. Halo dok, apakah payudara bisa mengecil ketika berat badan menurun? Iya bisa, soalnya tapi mungkin nggak terlalu signifikan ya, karena kan payudara itu kan isinya nggak cuman lemak, tapi ada kelenjar payudaranya gitu. Jadi kalau ditanya bisa, jawabannya bisa. Berapa lama ya prosesnya? Proses breast reduction maksudnya ya? Kurang lebih 4 jaman lah kurang lebih. Apakah setelah prosedur payudara bisa membesar kembali? Biasanya sih enggak. Gimana sih dok proses prosedur breast reduction? Oke, jadi breast reduction itu sebenarnya prosedurnya dibuat desain seperti jangkar gitu ya. Jadi nanti dibuat lubang puting baru atau lubang areola baru. Kemudian pasien yang memang payudaranya besar itu biasanya otomatis areolanya tuh diameternya membesar juga. Nah, itu juga dikecilkan, kemudian dinaikkan ke atas. Lalu kemudian sisa atau kelebihan-kelebihan kelenjar payudaranya dan kulitnya itu dibuang. Apakah lemak payudara bisa dipindahkan ke area lain? Lemak dari payudara sebenarnya itu bukan kandidat yang baik ya, lemak di payudara, karena seperti saya bilang itu kan ada kelenjarnya juga. Jadi biasanya lemak yang optimal untuk dilakukan fat transfer itu dari paha atau dari perut. Apakah bisa request dari cup F ke C atau D dok? Bisa. Kriteria pasien yang bisa melakukan breast reduction itu kalau payudaranya sebesar apa? Sebenarnya bukan sebesar apa sih kalau menurut saya. Seberapa pasien tersebut sudah tidak merasa nyaman dengan ukuran payudaranya dan seberapa ukuran payudara itu sudah mengganggu kualitas hidupnya. Dok, aku sering banget sakit bagian punggung. Apa itu disebabkan karena payudara terlalu besar? Bisa jadi, karena memang payudara yang terlalu besar itu akan menimbulkan beberapa gangguan-gangguan. Salah satunya adalah nyeri di punggung. Gangguan lain biasanya ada marking atau tanda di bahu itu akibat tali bra. Kemudian bisa juga karena nggak nyaman nih di lipatan payudaranya terlalu lembab sehingga bisa iritasi, menyebabkan kulitnya mudah merah atau gatal. Kemudian ketidaknyamanan lainnya tuh biasanya nggak bisa pakai baju olahraga dan nggak nyaman saat berolahraga. Proses recovery-nya berapa lama dok? Proses recovery-nya kurang lebih angkat jahitannya sih 2 minggu.
Tapi selama masa 2 minggu itu nanti kita ganti-ganti balutan ya. Setelah 2 minggu biasanya pasti akan timbul scar ya. Nah, kita tinggal menjaga skarnya itu bagaimana berlanjut menjadi skar yang baik. Kemudian ada cara lain untuk mengecilkan payudara selain dengan breast reduction. Sejauh ini sih nggak ada ya. Apa prosedur ini bisa dilakukan berbarengan dengan breast lift atau operasi lainnya? Seperti yang saya bilang tadi, breast reduction itu sebenarnya sekaligus breast lift. Operasi lainnya mungkin bisa ya untuk operasi yang kecil-kecil lagi ya, misalnya sekalian dengan lipo perut misalnya ya, nanti kita bicarakan lah, karena itu tergantung pasiennya masing-masing juga. Terus yang terakhir nih, berapa harga breast reduction? Ya sebenarnya kalau harga mungkin klinik yang lebih tahu ya, itu pertanyaan bukan ke dokter, karena dokter itu tidak berhubungan dengan harga. Nanti mungkin bisa dikonsultasi dulu ke dokternya, kemudian kita lihat bagaimana kondisinya, karena setiap pasien pasti berbeda-beda. Oke, terima kasih ya pertanyaannya, semoga jawabannya cukup membantu ya. Sampai ketemu lagi.